Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ika Desi Pramitasari dari kelas PTI 2022B dengan NIM 2205097481. Pada video ini kita akan membahas materi tentang routing dinamik. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi dan saling mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Macam routing dinamik: 1. RIP atau Routing Information Protocol, 2. IGRP Internal Gateway Routing Protocol, 3. OSPF Open Source First, 4. EIGRP Exchange Internal Gateway Routing Protocol, dan 5. BGP atau Border Gateway Protocol. Keunggulan routing dinamik: 1. Hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan router. 2. Tidak mengetahui semua alamat network yang ada. 3. Bila terjadi penambahan suatu network, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. 4. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Kemudian kerugian routing dinamik: 1. Beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table. 2. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. 3. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat. 4. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. 5. Update IRP tabel dibagikan ke semua komputer. Routing Information Protocol (RIP) adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan One Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasi sebagai Interior Gateway Protocol (IGP). Protokol ini menggunakan algoritma Discrete Vector Routing. Cara RIP: 1. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. 2. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. 3. Jika router belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel. 4. Jika router sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Router melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. 6. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast setiap network yang terhubung. Merupakan percobaan yang akan kita coba, dan kita sudah membuat skenario skema jaringan pada gambar di atas. Kita membuat skema jaringan, kemudian kita mengecek config dari setiap PC seperti yang dilakukan pada di video. Setelah PC 1 kita ke PC 2, mengecek IP configuration. Selain pada PC, kita juga mengecek di server, kemudian juga pada router. Kita ngecek fast Ethernet semua atau interface semua dari router. Kita juga mengecek RIP dan statik, terutama statik ya, kita cek. Pada router 2 kita juga mengecek fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 1/0, statik dan RIP. Kemudian kita lagi pada skenario percobaan, kita melihat lagi langkah percobaan yang sudah ada, kemudian kita simulasikan. Pada router 1 kita mengklik CLI-nya, kita mengecek config, kemudian kita mengetikkan kode seperti yang ada di video. Kemudian kita klik setting, kemudian save. Pada router 2 juga melakukan hal yang sama. Kita klik CLI dan kita ketik kode
kode config-nya. Kemudian kita ke setting dan save. Router 3 kita juga melakukan hal yang sama, kita klik CLI-nya, kemudian kita ketikkan kode config-nya seperti pada router 1 dan router 2. Jika sudah, kita akan kembali ke config, setting, dan save. Kemudian ada perintah selanjutnya, kita akan ketikkan kode show IP route, kemudian akan muncul seperti ini. Ke CLI-nya, kemudian kita ketikkan show IP route, kemudian kita enter dan akan muncul seperti yang ada pada slide sebelumnya. Kemudian pada router 2 kita juga melakukan hal yang sama, kita ketikkan show IP route, pada router 3 kita juga melakukan hal yang sama, kita ketikkan show IP route, setelah selesai kita akan melakukan percobaan seperti yang ada pada di video urutan-urutannya. Kita melakukan percobaan yang pertama, kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 3, kemudian kita simulasikan. PC 1 PC 3, kemudian pesan dikembalikan dari PC 3 ke PC 1. Kemudian mengirimkan pesan dari PC 1 ke server 1 melalui router 3. Kemudian mengirimkan pesan dari PC 3 ke server 1. Pesan selanjutnya PC 3 ke server 2 melalui router 2 dan router 3. Misalnya PC 2 ke server 2. Kita simulasikan. Skenario selanjutnya kita buat simulasi, dan yang terakhir kembali pada poin ke-7. Seperti skenario, kita akan kembali pada mode real time. Kemudian kita mengecek kembali router config-nya, RIP serial 3/0, kita cek. Setelah kita akan mengirimkan pesan dari PC 1 ke server.
Simulasi kali ini melalui router 1, router 2, router 3 dan akan sampai di server, kemudian dikembalikan lagi melalui router 3, router 2, dan router 1.